Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Emma Pratiwi, asal PT Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kelas 2A, NIM 20200150344. Tanggal pelaksanaan Kamis 3 Juni 2021 sampai Senin 7 Juni 2021. Jam pelaksanaan 15.00 sampai 21.00. Yang selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama, tali kenur atau senar berfungsi menggantung bandul jumlah dan satuan 100 cm. Yang kedua, bandul timbangan atau batu kerikil berfungsi sebagai bandul jumlah dan satuan 1 buah. Yang ketiga, penyangga berfungsi sebagai menggantung tali dan bandul. Jumlah dan satuannya adalah 2 buah. Yang keempat, busur berfungsi sebagai mengukur sudut simpangan berjumlah 1. Yang kelima, penggaris berfungsi sebagai mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi sound meter berjumlah 1. Yang keenam, stopwatch berfungsi menghitung waktu melakukan getaran berfungsi 1. Yang ketujuh, alat tulis berfungsi sebagai mencatat hasil pengamatan berjumlah 1. Yang ke-8, sumber bunyi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya berjumlah 1. Yang terakhir, aplikasi sound meter berfungsi mengukur taraf intensitas bunyi berjumlah 1. Yang selanjutnya, jadwal pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan Kamis 3 Juni 2021. Yang kedua, melakukan percobaan pada kegiatan 1 dan 2 Kamis 3 Juni 2021. Yang ketiga, mengerjakan dan mengisi LKM Jumat 4 Juni 2021. Membuat video presentasi Senin 7 Juni 2021. Mengupload video presentasi ke YouTube Senin 7 Juni 2021. Yang selanjutnya, hasil pengamatan kegiatan 1. Panjang tali 10 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 7,19, period 0,719, frekuensi 1,390. Kedua, panjang tali 15 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 7,97, period 0,797, frekuensi 1,254. Selanjutnya, panjang tali 20 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 9,00, period 0,9, frekuensi 1,111. Hasil pengamatan kegiatan 2. Yang pertama, jarak sumber bunyi sound meter 10 cm, taraf intensitas 67,5, intensitas bunyi 1 N sama N min 5,25. 20 cm, jarak sumber bunyi sound 20 cm, taraf intensitas 66,4, intensitas bunyi 1 min 5,36.
Jarak sumber bunyi sound meter 30 cm, taraf intensitas 64,9, intensitas bunyi 1 min 5,51. Jarak sumber bunyi sound meter 40 cm, taraf intensitas 62,8, intensitas bunyi 1 min 5,72. Jarak sumber bunyi sound meter 50 cm, taraf intensitas 60,0, intensitas bunyi 1 min 6. Selanjutnya, diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Grafiknya seperti itu. Yang kedua, berdasarkan grafik 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali maka periodenya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Sedangkan semakin pendek tali maka periodenya akan semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Grafiknya seperti itu. Berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 3, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi yaitu bahwa sudut simpangan yang memiliki besar yang sama dapat menghasilkan nilai periode dan frekuensi yang berbeda-beda. Tetapi hal tersebut tidak akan lepas dari pengaruh faktor lain seperti panjangnya tali. Yang kelima, bandul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 m/s², maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Diketahui L sama dengan 90 cm sama dengan 0,9 meter. G sama dengan 10 m/s², M sama dengan 200 gram. Ditanya T dan F. Jawaban T sama dengan 2pi pangkat L per G. T sama dengan 2pi pangkat 0,9 meter per 10 meter per s². T sama dengan 2pi pangkat 0,09 s. T sama dengan 2pi 0,3. T sama dengan 0,6 pi second. Jadi periode bandulnya adalah 0,6 pi second. Yang keenam, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Grafiknya seperti gambar tersebut. Yang ketujuh, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah berbanding terbalik karena semakin besar jarak sumber bunyi, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian sebaliknya, apabila jarak semakin kecil, maka intensitas bunyi yang dihasilkan semakin besar. Yang ke-8,
Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi yang dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan, sehingga sumber bunyi tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan seperti pendengar. Selain itu juga dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar kita. Yang ke-9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi di lingkungan saya termasuk dalam kategori bising. Suara knalpot motor yang sudah dimodifikasi dengan tingkat kebisingan 90 desibel. Bahaya kebisingan bagi manusia. 1. Gangguan psikologis, menimbulkan sifat agresif dan defensif pada seorang, gangguan tidur yang dapat menyebabkan berkurangnya fungsi kognitif. Yang kedua, gangguan fisiologis, ketulian, hilangnya pendengaran, hearing loss, tuli sementara, tuli permanen. B. Resiko kesehatan, resiko penyakit kardiovaskular karena kebisingan akan mengaktifkan hormon dan syaraf tanggapan sehingga dapat menimbulkan tekanan darah dan denyut jantung. Selain itu, dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 watt per M. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 watt per M, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 10 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Diketahui intensitas bunyi mesin jahit 2 kali 10 min 9 watt per M pangkat 2. Intensitas bunyi ambang 10 min 12 watt per M pangkat 2. Ditanya taraf intensitas bunyi mesin jahit. Jawabannya adalah TIO 10 log. TIO 10 log. TIO sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat 3. TIO 10 buka kurung log 2 tambah log 10 pangkat 2 pangkat 3 tutup kurung TIO 10 buka kurung log 2 tambah 3 tutup kurung TIO 30 tambah 10 log 2 taraf intensitas 10 mesin jahit TI sama dengan TIO tambah 10 log 15. TI sama dengan 30 tambah 10 log 2 tambah 10 log 15. TI sama dengan 30 tambah 10 log 2 tambah log 15. TI 30 tambah 10 log 30. TI sama dengan 30 tambah 30. TI sama dengan 60. Yang selanjutnya, kesimpulan. Dapat menentukan frekuensi serta periode. Kita dapat mengetahui hubungan antara panjang tali dengan periode memiliki hubungan yang berbanding lurus dan hubungan panjang tali dengan frekuensi yang berbanding terbalik. Dapat menggunakan sumber bunyi yang ada di sekitar kita untuk menentukan taraf intensitas secara
intensitas bunyi yang dihasilkan. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali maka periodenya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Sedangkan semakin pendek tali maka periodenya akan semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi yaitu bahwa sudut simpangan yang memiliki besar yang sama dapat menghasilkan nilai periode dan frekuensi yang berbeda-beda. Tetapi hal tersebut tidak akan lepas dari pengaruh faktor lain seperti panjangnya tali. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah berbanding terbalik karena semakin besar jarak sumber bunyi, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian sebaliknya, apabila jarak semakin kecil, maka intensitas bunyi yang dihasilkan semakin besar. Sumber bunyi yang dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan, sehingga sumber bunyi tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan seperti pendengaran. Selain itu juga dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.